di sebuah lokasi yang diduga sering muncul sekelompok orang mante di hutan Perawan Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Penjejakan dimulai dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan menghabiskan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan dari ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Kondisi jalan yang licin pasca diguyur hujan sehingga perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki menelusuri jalan mendaki dan turunan tajam. Tidak jarang kita harus mengarungi hulu sungai berarus deras dan menapaki bebatuan cadas untuk sampai di rumah paling akhir di Desa Lumut, adalah rumah Muhammad Yusuf Aman Dharma yang kita tuju, merupakan rumah terakhir di Desa Ujung Lumut. Sebagai suku Gayo pedalaman, Muhammad Yusuf tidak jarang mengisi waktu senggangnya dengan kegiatan menjala ikan hingga ke hulu sungai. Dan beberapa kali, Yusuf sempat kaget secara tidak sengaja menyaksikan sosok orang kerdil sedang mencari ikan di sungai. Menurut Yusuf, diantaranya banyak misteri yang masih tersimpan di tengah hutan Perawan Gayo. Satu diantaranya sosok orang mante yang paling misteri. Selain penampakan secara mendadak, mante juga bisa hilang dan lenyap seketika dari pandangan matanya, kecuali jejak kaki mante. Satu ketika saat Yusuf bersama temannya sedang menjala ikan di sungai berhawa dingin ini, secara tidak sengaja di seberang sungai yang sama, Yusuf menyaksikan 2 orang mante sedang mencari ikan hanya menggunakan tangan kosong. Kesaksian Yusuf dan temannya ternyata tercium orang mante, dan sosok makhluk kerdil tersebut pun beranjak pergi meninggalkan aktivitasnya. Yusuf dan temannya hanya bisa menemukan jejak tapak kaki mante menyerupai jejak kaki manusia biasa. Jadi dia terus ke batu ini, berarti dia masuk ke hutan ini, masuk ke hutan terus. Dan lari dia di batu itu aku cari apa, kami lihat, perhatikan jelas jejak-jejaknya itu. Cuman jejaknya itu di atas batu itu nampak basah, masih basah jejaknya. Bentuk kaki manusia, telapak kaki manusia, Pak ya? Iya, iya. Pas kami perhatikan ke sana piginya, ya ke sana jejak ujung jarinya. Jari kembali. Ciri-ciri mante atau manti yang ditemukan Yusuf waktu itu bertubuh kecil, tinggi tidak sampai 1 meter. Sementara di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bulu lebat dan berambut panjang. Jadi dia terus ke batu ini, berarti dia masuk ke hutan ini, masuk ke hutan terus. Dan lari dia di batu itu aku cari apa, kami lihat, perhatikan jelas jejak-jejaknya itu. Yusuf mengaku tidak takut berjumpa mante. Bahkan saat melihatnya berlari masuk hutan, Yusuf yang lebih dikenal nama panggilan Aman Dharma ini langsung berusaha mendekati mante. Namun usahanya sia-sia, mante yang dicarinya hilang dalam semak-semak. Itu diperkirakan mereka, tinggi mereka itu seberapa, Pak? Tingginya sekitar 80 cm, lebih kurang itulah. Masih kita kurang. Ukuran anak-anak, Pak ya? Iya. Pas. Anak-anak menyerupai manusia semuanya, hanya bulu cuma berbulu badannya itu. Rambutnya panjang, bulu badan itu panjang juga. Misteri orang mante kini mulai sedikit terjawab dengan kesaksian warga pedalaman Kabupaten Aceh Tengah yang kini telah berusia 80 tahun ini. Yusuf mengaku meski tidak ada bukti konkret sebagai rumah manti, dirinya memastikan bahwa sebuah gua yang pernah ditemuinya di tengah hutan Gayo sekitar setahun lalu diyakini sebagai tempat hunian orang misterius tersebut. Tapi dulu ada tempat manti itu. Dia menyerupai guha, tapi bukan guha, atau gorong. Yang bergorong. Tapi dindingnya batu semua, Pak? Batu semua. Ini ada yang mengatakan bahwa manti itu cuma mitos dan tidak ada. Menurut Bapak itu bagaimana? Tidak benar, kalau manti benar ada binatangnya. Iya, sudah jejaknya sudah dilihat dan barangnya sudah dilihat
orangnya sudah lihat, mantinya sudah lihat. Seperti orang kecil, rambutnya panjang. Misteri orang mante kini mulai sedikit terjawab dengan kesaksian warga pedalaman Kabupaten Aceh Tengah yang kini telah berusia 80 tahun ini. Yusuf mengaku meski tidak ada bukti konkret sebagai rumah manti, dirinya memastikan bahwa sebuah gua yang pernah ditemuinya di tengah hutan Gayo sekitar setahun lalu diyakini sebagai tempat hunian orang misterius tersebut. Dr. Ketut Wiratniana, arkeolog dari Balai Arkeologi Sumatera Utara yang kini tengah giat meneliti situs prasejarah di Loyang Mandali, Kabupaten Aceh Tengah, menanggapi video viral yang diunggah di YouTube oleh salah seorang pencinta motor trail di sebuah lokasi pedalaman Kabupaten Aceh Besar belum lama ini. Menurutnya sosok tersebut bukan mante. Ya, kita sudah mendengar dan melihat video tentang manti. Jadi manti dalam konsep masyarakat di pegunungan dataran tinggi itu lebih dikaitkan kepada keberadaan orang-orang kerdil yang tinggal di dalam hutan atau dalam pegunungan. Nah, konsep tentang ini pun dikenal pada masyarakat Karo yang disebut Umang. Ketut Wiratniana menyatakan berdasarkan arkeologi yang pernah didapati di Gua Umang, Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, di mana salah satu bagian dindingnya terdapat pahatan wujud manusia dengan arah telapak kakinya terbalik. Nah, kalau kita bandingkan dengan data arkeologis itu di Tanah Karo, yaitu di Sembahe, ada Gua Umang, jadi batuan padas yang dipahat. Kemudian di dalamnya itu dibentuk seperti struktur sebuah rumah. Nah, di salah satu daripada dinding gua itu dipahatkanlah orang Umang, di mana kakinya itu menghadap ke belakang, jadi tidak sama dengan kaki yang kita miliki. Jadi telapak kakinya menghadap ke belakang, kemudian mereka struktur tubuhnya lebih pendek. Ya, itulah yang dimaksud Gua Umang itu sendiri. Nah, dalam masyarakat Gayo itu disebut dengan manti. Pahatan tersebut oleh masyarakat setempat disebut Umang, atau di daerah Aceh disebut mante. Juga mante yang dimaksud arkeolog Ketut Wiratniana tidak setinggi manusia yang terekam pencinta motor trail tersebut. Sementara itu, Fauzan Azima, mantan kombatan GAM yang bertahun-tahun melanglang buana di tengah hutan pegunungan Aceh, menyatakan orang mante itu benar adanya. Bahkan dirinya pernah melihat langsung keberadaan orang mante di tengah hutan pedalaman Kabupaten Bener Meriah sekitar tahun 2000 lalu. Fauzan setidaknya 2 kali bertemu mante saat dirinya masih bergabung dengan tentara GAM menentang pemerintahan Republik Indonesia. Polemik ada atau tidaknya manti itu saya tegaskan ada. 100% manti itu ada. Dan saya sudah 2 kali melihat secara langsung. Pertama pada tahun 2003, ketika itu kami tidur di Pematang di daerah Gunung Goh Pase. Di situ di Aceh Utara, dia beli beberapa manti itu menginjak perut kami. Mereka berlari sangat cepat ya pada waktu itu. Kemudian pada tahun 2004, satu manti berjenis kelamin perempuan itu kena perangkap badak. Itu di bagian tangan, tapi sudah meninggal sekitar 2 atau 3 hari. Waktu itu kami kuburkan dengan bagaimana layaknya kami menguburkan manusia. Itu di daerah Pasir Putih, Kecamatan Garsia Utama. Meskipun keberadaan orang mante yang mendiami hutan pedalaman Provinsi Aceh jauh sebelumnya telah menjadi cerita di kalangan orang Aceh sendiri ratusan tahun yang lalu.
Namun ada atau tiada orang Mante hingga kini masih menjadi misteri yang belum terjawab secara fakta. Karena selain tidak adanya pihak peneliti yang berhasil menemukan Mante, juga belum ada saksi mata yang berhasil berinteraksi langsung, Mante tetap masih misteri. Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.